Bab 1617. Serahkan padaku seorang adik keempat. Jika nanti benar-benar tidak bisa menahannya lagi, kamu bawalah Peli Wu pergi. Gadis ini bukan orang biasa. Jika dia selamat, dia mungkin bisa membalaskan dendam kita. Fendi Qin mengambil napas dalam-dalam. Benar, teman seiman, kamu juga pernah masuk dalam liga pembunuhan. Kamu seharusnya tahu lebih banyak dari kami. Kami akan melindungimu, dan kemudian kamu balaskan dendam kami. Kultivator lain juga setuju. Erik Qin menatap ke kerumunan, dan kemudian melihat dengan serius kultivator yang mengejar di belakang. Kakak kedua, kamu kendalikan kapal abadi dan terus terbang. Semua orang tidak akan mati, orang-orang di belakang serahkan saja padaku. Erik Qin tiba-tiba berkata, serahkan padamu. Fendi Qin terkejut. Erik Qin, jangan gegabah. Ini bukan satu atau dua kultivator. Mereka ratusan orang. Bagaimana kamu menghadapinya sendiri? Meskipun terbiasa dengan keterampilan Erik Qin, tapi kali ini tidak mungkin bisa ia lakukan sendiri. Semua orang juga tampak tidak percaya. Kamu yakinlah? Aku juga tidak bodoh. Tatapan Erik Qin tiba-tiba menyapu sekilas kapal abadi dan menatap para kultivator. Tetapi aku membutuhkan bantuan kalian. Kultivator yang hadir di sini, siapa yang kultivasinya telah sampai batas dan akan mencapai fase penilaian? Para kultivator enggan, tetapi apa yang dilakukan Erik Qin pasti bisa membawa mereka keluar dari masalah ini, jadi mereka juga tidak menyembunyikannya. Aku masih jauh dari peringkat 9. Seorang kultivator fase transendensi peringkat 8 mulai angkat suara. Aku sekarang berada di pertengahan peringkat 5, masih kurang. Awalnya aku sudah dekat dengan fase transendensi, tetapi karena dikejar oleh orang-orang ini, kultivasiku turun sedikit. Beberapa kultivator berbicara satu demi satu. Tapi yang membuat Erik Qin mengerutkan kening adalah bahwa kultivasi para kultivator ini masih agak jauh. Teman seiman, aku sudah akan memasuki fase transendensi peringkat 5. Pada saat ini, Nanoren mengangkat tangannya dengan ragu-ragu. Yah, kalau begitu kamu. Kata-kata Erik Qin seperti di luar dugaan, tersenyum, dan langsung memberi Nanoren sebuah pil mujarab. Teman seiman, apakah kamu bercanda? Melihat pil mujarab di tangannya, yang mengeluarkan bau berdarah, Nanoren sedikit bingung. Pil mujarab jelas bukan pil dewa, dari segi warna atau baunya, ini adalah pil racun. Teman seiman, aku ini ingin membantu semua orang, jangan bunuh aku. Nanoren berkata dengan wajah menangis. Jangan basa-basi. Aku yakin kau akan baik-baik saja, malah itu akan sangat bermanfaat bagimu. Erik Qin mengerutkan kening dan tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya, dan langsung menuangkan pil mujarab ke dalam mulut Nanoren. Nanoren ingin menangis tapi air matanya seperti sudah kering. Ia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pil racun bisa membantu. Iblis ini seharusnya tidak akan menjadikannya sebagai percobaan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mengejar, kan? Kalau saja sejak awal tahu itu sangat berbahaya, ia tidak akan melontarkan kesediaannya. Setelah pil mujarab masuk ke tubuhnya, langsung berubah menjadi gas dan menyebar ke seluruh tubuh, tubuhnya bahkan tidak sempat untuk menolak. Dan saat berikutnya, Nanoren merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seperti terbakar api. Sialan, sudah kuduga iblis ini memberiku pil racun. Sudut mulut Nanoren berdarah, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah, pakaiannya bahkan hampir meleleh karena suhu tinggi, dan kulitnya seperti kepiting yang dimasak, sangat merah. Teman seiman, aku sudah tidak sanggup, cepat berikan penawarnya. Nanoren berteriak. Para kultivator lainnya tercengang, dan tidak mengerti apa yang Erik Qin lakukan. Bukankah kamu ingin menghadang orang-orang yang mengejar di belakang?
Mengapa malah menyerang Nanoren? Erikin tetap tenang, dan dia terus mengalirkan Reiki ke tubuh Nanoren. Jangan berteriak, tahan, kamu harus melewatinya, ini kesempatanmu. Didesak oleh Erikin, Nanoren hanya merasa seolah-olah ada ribuan nyala api berkobar di tubuhnya. Reiki di seluruh tubuhnya tidak terkendali, bergejolak, menyebabkan rasa sakit yang parah dan seperti ingin meledak. Setelah mendengar kata-kata Erikin, Nanoren hanya bisa bertahan dengan putus asa, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh gelombang Reiki yang terus-menerus. Entah sudah berapa lama menahannya, Nanoren meraung, kulit seluruh tubuhnya pecah, Reikinya seperti letusan gunung berapi, dan aura yang bergejolak tiba-tiba keluar dari tubuh. Duar. Pada saat ini, awan mulai berkumpul di langit, dan semua kultivator terkejut. Ini adalah awan malapetaka. Nanoren berhasil mencapainya. Nanoren seperti ini karena pil mujarab, dan bahkan menembus kultivasinya. Teman seiman, metode macam apa ini? Di kapal abadi ini, bisa ada kultivator yang menerobos kultivasinya. Sepertinya di luar nalar. Kultivator yang mengejar di belakang juga memperhatikan keanehan tersebut. Ketua Long, seseorang di kapal terbang di depan kita telah menembus kultivasi, haruskah kita menghindarinya? Melihat langit yang suram, raut wajah Penatua dari aliansi bayangan berubah sedikit, mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu ingin menghindar? Dari aura ini, bukankah ini hanyalah guntur malapetaka dari fase transendensi peringkat 5? Aku susah payah untuk bisa menangkap orang-orang ini. Palingan kita jaga jarak dari mereka. Tatapan Long Yue dingin, dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk menangkap Vendikin. Apalagi cakupan fase penilaiannya tidak luar, asalkan berhati-hati, guntur malapetaka itu tidak akan bisa melukai mereka. Meskipun para tetua aliansi bayangan sedikit gelisah, kesempatan itu memang langka, jadi perintah pun langsung diturunkan, dan para kultivator berjaga jarak dari kapal abadi. Melihat langit dan guntur terus bergulir, Erikin mengeluarkan pil mujarab lagi dan memasukkannya ke dalam mulut Nanoren. Nanoren lalu berhenti berteriak, dan luka-lukanya pun pulih. Guntur malapetaka seperti ini sudah cukup. Erikin merasakan awan malapetakanya dan mengangguk. Kakak kedua, kalian terus maju dan serahkan padaku di sini. Setelah berbicara, Erikin melangkah dan langsung terbang keluar dari kapal abadi. Adik keempat, hati-hati. Vendikin juga tahu bahwa Erikin tidak akan main-main, tetapi akan berhadapan dengan ratusan kultivator tentu membuatnya merasa tidak tenang. Lalu saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Erikin, setidaknya tidak mengganggu adik keempatnya itu. Ketua Long, hati-hati, sepertinya kultivator fase penilaian itu sudah terbang keluar. Melihat sosok kultivator terbang keluar dari kapal abadi, Penatua itu buru-buru mengingatkan dan semua orang juga berpencar berhamburan, takut dikepung oleh guntur malapetaka. Tetapi ketika Erikin berhenti dan semua orang menoleh, seketika Penatua itu dan Long Yue sama-sama merasa takut dan marah. Erikin, rupanya kamu. Mereka tidak menyangka Erikin yang selama ini dicari akan datang ke hadapan mereka dengan sendirinya. Menghadapi kepungan ratusan kultivator, ia tentu datang untuk cari mati. Long Yue, aku tidak menyangka kamu masih hidup, begitu banyak Sky Eater, tapi malah tidak memakanmu. Dan kamu, yang telah menikmati masa hidupmu selama bertahun-tahun, rupanya masih bernafas, kalian berdua ini tentu sebuah keajaiban. Setelah Erikin terbang keluar, dia melayang di udara, memandangi aliansi bayangan dan geng iblis jade, dengan senyum di wajahnya. Setelah mereka berdua diolok, Long Yue dan Penatua itu langsung marah. Erikin, ternyata kamu ada di kapal abadi, beraninya kamu keluar dan mencari mati. Tatapan Penatua itu dingin, dan kapal abadi sudah semakin menjauh,
tetapi mereka tidak ingin mengejarnya lagi. Aliansi bayangan datang ke medan perang Gunung Iblis ini untuk membunuh Erik Kin. Sebelumnya mereka mengejar Fendikin dan lainnya. Pertama, karena perintah dari Blavijiang. Kedua, juga karena ingin mengetahui keberadaan Erik Kin, karena Fendikin dan Peli Wu tentu tahu keberadaannya. Belum lagi Long Yue, dia sangat membenci Erik Kin. Di bawah lembah retak, ia menggunakan cara yang sangat berharga untuk kabur dan menyelamatkan diri, dan pihak lawan semakin meronta, merebut 2 harta karun berharga, tempat penyembunyian barang dewa dan kitab dewa. Bersambung.